Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di bawah Wolf Ivory Mountain, di dalam Vena spiritual, dengan satu orang di depan dan satu orang di belakang, kepala keluarga Ma dan keluarga Li dengan cepat terbang. Mereka cukup banyak menggunakan metode tubuh terkuat mereka, tetapi dua orang di peringkat satu Martial Lord saja, bahkan mereka tidak bisa mengejar Chu Feng. Mereka bahkan tidak bisa melihat Chu Feng dari pandangan mereka. Sialan, bagaimana bisa pria itu begitu cepat? Gumam kepala keluarga Ma. Situasi itu adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh dua kepala keluarga, tetapi mereka tidaklah panik. Setelah semua, karena jalan itu akan berakhir di sebuah dinding. Dan selama mereka terus mengejarnya, menangkap Chu Feng adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Namun sayangnya, semuanya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Ketika mereka dengan marah terbang sampai akhir, namun tidak melihat Chu Feng juga, itu seolah-olah Chu Feng menghilang. Bahkan dia tidak meninggalkan jejak. Tetapi pada saat itu, dua kepala keluarga tidak punya pemikiran untuk berpikir kemana Chu Feng pergi. Itu karena, mereka benar-benar terpedaya oleh pemandangan di depan mata mereka. Itu adalah sebuah gua persegi, dan dinding di tempat itu bukanlah batu biasa seperti yang ada di dalam Vena spiritual. Benda-benda itu seperti kristal dan es batu. Namun anehnya, benda-benda itu bukanlah kristal, ataupun es batu. Tapi itu adalah kristal es, serta benda yang sangat aneh dan istimewa di dunia ini. Kristal es adalah benda yang sangat keras, dan merupakan salah satu bahan terbaik untuk digunakan saat membuat senjata. Mereka sangat langka, dan juga sangatlah berharga. Tetapi di tempat itu, kristal-kristal itu membentuk istana persegi panjang yang luas. Terlebih lagi, di tengah istana yang begitu aneh itu, di sana terdapat sebuah benda. Itu adalah telur, yang diameternya lebih dari 10 meter. Itu adalah telur yang dibentuk oleh kristal es. Tapi anehnya, ketika telur besar itu bertengger dengan tenang di tengah-tengah istana, cahaya berwarna biru samar yang terlihat oleh mata telanjang, itu bisa terlihat berputar-putar di sekitarnya. Selain itu, telur tersebut memancarkan energi yang bisa dirasakan oleh para kultivator. Harta, itulah harta karun di tempat ini. Ini mengandung energi yang sangat kuat, dan itu adalah keanehan alami yang sangat langka. Inilah yang membuat keluarga Ma aku menunggu selama 500 tahun, dan akhirnya dibayar dengan sepadan, ucap kepala keluarga Ma. Pada saat itu, kepala keluarga Ma sangat bersemangat. Dengan langkah-langkah yang mirip meteor, dia pun dengan cepat terbang. Dan dalam sekejap dia tiba di depan telur kristal es, dan ingin mengambilnya. Bas-bas. Namun sayangnya, tepat ketika telapak tangannya menyentuh telur kristal es, semburan kekuatan liar menyebar dari dalam telur. Karena lengah, semburan kekuatan itu sebenarnya melemparkan kepala keluarga Ma, yang merupakan Martial Lord level 1. Krekek-krekek. Lalu secara bersamaan, retakan tebal juga mulai muncul, dan mereka dengan cepat menyebar. Dengan hanya sesaat, celah-celah menutupi seluruh telur kristal es, dan akhirnya dengan suara bang, telur itu pun hancur. Saudaraku, hati-hati, cepat mundur, teriak kepala keluarga Li. Pada saat itu, ekspresi kepala keluarga Li tidak bisa untuk tidak berubah, itu ketika dia buru-buru memanggilnya dengan keras. Karena pada saat itu juga, di lokasi di mana telur kristal es berada, makhluk besar beberapa meter segera muncul. Itu adalah Phoenix, seekor Phoenix yang dibentuk oleh Ice Crystals. Meskipun ukuran tubuh Ice Crystal Phoenix tidak terlalu besar, tapi Phoenix itu mengeluarkan aura yang sangat kuat. Phoenix itu juga memiliki kekuatan Martial Lord level 1. Namun sayangnya, itu bukan bagian yang paling penting. Bagian yang paling pentingnya adalah, sikapnya yang tak tertandingi. Dengan pandangan sekilas saja, maka jiwa seseorang akan bergetar. Mereka juga akan memiliki dorongan untuk berlutut dan bersujud, dan seolah-olah itu adalah eksistensi suci yang tidak dapat disangkal. Saudaraku, ini adalah harta yang harus kita dapatkan.
Bagaimana mungkin kita bisa mundur? Cepat tangkap makhluk itu bersamaku. Energi yang terkandung di dalamnya, itu pasti dapat membuat keluarga Ma aku dan keluarga Li kamu menjadi makmur, dan kami dapat menciptakan kekuasaan yang berkembang dengan pesat. Dibandingkan dengan ketakutan kepala keluarga Li, kepala keluarga Ma malah terlihat sangat senang. Tidak hanya dia tidak menyusut, dia bahkan tanpa melepaskan aura kuatnya di level 1 Martial Lord, kemudian seperti panah melesat ke arah Ice Crystal Phoenix, dan mulai bertarung melawannya. Mengaum, boom boom boom. Eksistensi dua orang di ranah Martial Lord peringkat 1 berselisih satu sama lain, dan langsung menimbulkan banyak riak yang begitu liar. Kekuatan bela diri Martial Lord, itu telah bertabrakan dengan kekuatan hanya Ice Crystal Phoenix. Seluruh istana kristal es yang luas ini, kini menjadi medan perang mereka. Ice Crystal Phoenix itu juga sangat kuat. Meskipun tidak berbicara, Phoenix itu memancarkan permusuhan yang sangat kuat. Setiap kali sayapnya dikibaskan, badai yang sangat dingin segera terbentuk. Selain itu, rentetan bila es kristal yang tak berujung dan tak tertandingi, mereka semua ditembakkan keluar dari tubuhnya. Setiap kekuatan yang dihasilkan dari mereka, itu bisa membuat kerusakan yang sangat mengerikan. Tapi ternyata, kepala keluarga Ma bukanlah karakter yang sederhana. Dia memiliki banyak pengalaman bertarung, dan dia juga memahami banyak keterampilan bela diri yang perkasa. Saat dia menggunakannya dengan terampil, dia benar-benar bertarung secara merata melawan Ice Crystal Phoenix. Oh surga, apa-apaan ini, seru orang-orang. Pada saat itu, orang-orang dari keluarga Ma dan Li akhirnya tiba juga. Ketika mereka melihat Ice Crystal Phoenix yang seperti dewa, dan dipenuhi dengan cahaya, mereka juga sangat terkejut. Mereka semua berdiri di tempat mereka dengan tercengang. Tidak ada yang berani mengambil satu langkah pun, dan banyak orang secara bertahap mundur juga. Saudaraku, apa yang kamu lihat? Kenapa kamu tidak menundukkan monster ini bersamaku? Keluarga Ma aku dan masa depan keluarga Li kamu ada di tangan kami. Kepala keluarga Ma berteriak sekali lagi. Setelah perjuangan mental yang dilakukan oleh kepala keluarga Li, dia akhirnya melolong, dan dengan aura yang sama kuatnya, ia memasuki wilayah pertempuran. Boom boom boom. Meskipun kurang pengalaman, Ice Crystal Phoenix itu masih sangat kuat. Namun sayangnya, Phoenix itu tidak bisa sepenuhnya menunjukkan kekuatan sekuat itu. Hanya karena kekuatan bawaannya, Phoenix itu bisa menjadi alasan untuk melawan kepala keluarga Ma yang licik. Tetapi setelah kepala keluarga Li masuk, Ice Crystal Phoenix tidak bisa bertarung melawan 4 tangan dengan kedua sayapnya. Dan kemudian dengan sangat cepat, ia memasuki situasi yang tidak menguntungkan. Serangan dua kepala keluarga itu kemudian menjadi semakin ganas. Menggunakan segala macam keterampilan bela diri, mereka mulai tanpa henti melemparkan serangan-serangan itu pada tubuh Ice Crystal Phoenix. Mengaum. Akhirnya, raungan yang merobek telinga terdengar, dan raungan itu juga penuh dengan kebencian. Ice Crystal Phoenix kehilangan kemampuan bertarungnya, dan setelah riak terakhirnya larut di udara, tubuhnya yang sangat besar benar-benar mulai menyusut, dan menjadi telur kristal es yang hanya seukuran semangka. Bahkan telur kristal es itu benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil, tapi energi yang dikandungnya jauh lebih murni. Hahaha, berhasil. Saudaraku, kami telah berhasil. Ucap kepala keluarga Li dengan sangat gembira. Dia yang terdekat dengan telur kristal es, itu mengangkatnya terlebih dahulu, dan dengan gembira bersorak. Menjerit. Tetapi tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Mengikuti rasa sakit itu adalah cairan panas tanpa henti, yang mengalir keluar dari dadanya. Menurunkan pandangannya ke bawah, wajahnya seketika membeku tanpa sadar. Dia menemukan dengan terkejut bahwa, pisau biru yang berukuran 3 kaki telah menembus dadanya, dan dia juga mengenali pisau biru yang berukuran 3 kaki itu. Itu adalah Mastered Elite Armamen dari saudara lelakinya yang paling terpercaya, kepala keluarga Ma, yaitu Ma Yukun. Kamu, ucap kepala keluarga Li dengan geram.
Pada saat itu, kepala keluarga Li dengan cepat menoleh, dan menemukan bahwa kepala keluarga Ma memang berdiri di belakangnya. Selain itu, dia memegang masteret elit armamen yang sudah menembus dadanya. Ma Yukun, kamu benar-benar binatang. Kepercayaanku terhadapmu semuanya sia-sia. Kamu benar-benar memperlakukan aku seperti ini. Ucap kepala keluarga Li. Bahkan kepala keluarga Li tidak berani mempercayai matanya sendiri. Dia tidak berani percaya bahwa saudaranya sendiri benar-benar mengkhianati dirinya sendiri. Tetapi ketika semuanya terjadi, dia tidak punya pilihan selain mempercayai pengkhianatan ini. Pada saat itu, dia benar-benar sangat marah. Tetapi lebih dari itu, dia juga merasakan sakit yang datang dari hatinya. Rasa sakit karena telah ditipu oleh saudara lelaki yang dia anggap dekat dengannya. Namun sayangnya, kepala keluarga Ma tidak peduli dengan reaksi kepala keluarga Li. Dia hanya mencibir, lalu mencabut elit armamennya, dan menusukkannya kembali ke dada kepala keluarga Li. Kekuatan yang dia berikan pada tikamannya juga sangat besar, dan dengan paksa menusuk kepala keluarga Li ke tanah. Ketika dia jatuh, telur kristal es itu pun dipegang di tangan kepala keluarga Ma. Hanya setelah meliriknya, dia dengan puas tersenyum dan melihat kepala keluarga Li, dan berkata dengan senyum yang dingin. Saudaraku, jangan menyalahkan kekejaman aku, dan ketidaktahuan tentang persaudaraan kita. Kamu hanya bisa menyalahkan kebodohan kamu yang berlebihan itu, ucap kepala keluarga Ma. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan cemoohan yang ekstrim, kepala keluarga Ma mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan keluarga Ma di pintu masuk istana, lalu melambaikan lengan bajunya sambil memerintahkannya. Mulai, ucap kepala keluarga Ma, dan seketika, bum bum bum. Menjerit. Setelah kepala keluarga Ma mengucapkan kata-kata itu, kerumunan keluarga Ma segera dipenuhi dengan haus darah. Dan tanpa mengatakan apa-apa, mereka dengan segera menyerang kerumunan keluarga Li. Jangankan mereka yang tertangkap basah, bahkan jika mereka memiliki konfrontasi satu lawan satu, kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada kekuatan keluarga Ma. Jadi, saat kedua kekuatan bertabrakan, keluarga Li benar-benar dikalahkan. Namun hal yang paling mengejutkan orang-orang dari keluarga Li adalah, bahwa dua tetua kepala keluarga Li, yaitu pasangan tua, keduanya tidak hanya tidak bertempur melawan orang-orang dari keluarga Ma. Malahan sebaliknya, mereka menyerang orang-orang dari keluarga Li, dan bahkan bertindak tanpa ampun. Setiap serangan tunggalnya merenggut nyawa mereka, dan dalam sekejap, beberapa anggota keluarga Li sudah terbunuh oleh pasangan tua itu. Identitas mereka sebagai pengkhianat, itu secara penuh telah ditunjukkan, dan tidak ada yang disembunyikan lagi. Adapun putri dari kepala keluarga Li, Li Chan, meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, dia benar-benar telah ditundukkan oleh keluarga Ma. Dia telah diikat oleh spiritualis dunia dengan formasi spiritual, dan pada saat itu, dia tidak bisa berkontribusi pada pertempuran itu sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan keluarganya sendiri jatuh satu demi satu di depan matanya. Ma Yukun, kamu benar-benar binatang. Kamu benar-benar binatang. Apakah kamu lupa ajaran leluhur kita? Apakah hatimu sudah dimakan oleh seekor anjing? Teriak kepala keluarga Li. Melihat bawahannya mati teratur karena kebodohannya sendiri, kepala keluarga Li benar-benar marah. Dia mengabaikan luka-lukanya sendiri, lalu dengan paksa menanggung penderitaan di dadanya, dan menerkam ke arah kepala keluarga Ma. Namun sayangnya, bagaimana mungkin dia yang sudah sangat terluka, itu mampu mengalahkan kepala keluarga Ma. Dengan mengangkat kaki dan melakukan tendangan, kepala keluarga Li sekali lagi terlempar ke tanah. Selanjutnya, kepala keluarga Ma dengan kejam menempel di tubuhnya, dan dengan paksa menghancurkan tulang dadanya. Saudaraku, oh saudaraku, apa yang kamu ingin aku katakan kepadamu? Apa gunanya ajaran leluhur? Apa gunanya persahabatan persaudaraan? Bisakah mereka membuat keluarga Ma aku berkembang? Bisakah itu membuat keluarga Ma aku memonopoli pegunungan serigala Ivory? Biarkan aku memberitahu kamu, itu semua tidak akan pernah bisa. Tidak ada yang berguna di dunia ini.
Semuanya hanyalah omong kosong. Tidak ada yang bisa mengubah kebenaran ini. Pemenang adalah raja, dan yang kalah adalah pecundang. Aku tidak takut memakai nama yang tercemar, dan aku juga tidak takut dicemooh oleh orang lain. Karena ketika aku menang, maka sudah tidak ada yang berani lagi menunjukkan jari mereka kepada aku. Mereka hanya akan melayani aku. Mereka hanya akan takut padaku. Adapun penerusnya, mereka tidak akan ingat metode apa yang aku gunakan sebelumnya. Mereka hanya akan mengingat kesuksesan yang aku, Ma Yukun, telah wujudkan. Mereka hanya akan mengingat prestasi besar yang aku, Ma Yukun, telah tinggalkan. Ucap Ma Yukun sambil tertawa gila. Tawanya terdengar sangat menyeramkan, dan bahkan dia tidak merasa malu atas tindakannya. Malahan sebaliknya, dia merasa itu adalah sebuah kemuliaan. Dasar binatang yang najis. Aku benar-benar buta. Aku hanya menganggapmu saudara karena aku buta. Aku hanya sangat mempercayaimu karena aku buta. Kamu sebenarnya adalah binatang. Kamu benar-benar binatang. Kamu adalah binatang yang lebih najis dari babi dan anjing. Teriak kepala keluarga Li. Setelah itu kepala keluarga Li menggertakkan giginya karena marah, dan wajahnya juga memerah karena merah. Saat dia berjuang, dia dengan keras mengutuk. Binatang ya. Kamu mengatakan bahwa aku adalah binatang. Hahaha, itu betul sekali. Aku tidak keberatan memberitahu kamu, bahwa aku adalah binatang, balas Ma Yukun. Meskipun dikutuk seperti itu oleh kepala keluarga Li, Ma Yukun tidak marah sedikit pun. Sebagai gantinya, dia dengan dinginnya tersenyum, lalu memandang Li Chan dan berkata, "Bawa dia ke sini," ucap Ma Yukun. "Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi," teriak Li Chan. Setelah kepala keluarga Ma berbicara, orang-orang dari keluarga Ma tidak ragu, dan bergegas membawa Li Chan ke hadapan kepala keluarga Ma. "Ma Yukun, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu lakukan, lakukan itu padaku. Jangan menyakiti Chan Er aku," teriak kepala keluarga Li. Melihat itu, wajah kepala keluarga Li langsung pucat karena teror. Dia sangat takut bahwa kepala keluarga Ma itu akan meletakkan tangannya yang beracun kepada putrinya. "Saudaraku, apa yang kamu khawatirkan? Apakah aku akan membahayakan Chan Er? Chan Er, dia adalah keponakanku yang cantik. Bagaimana mungkin aku bisa tahan untuk menyakitinya? Kamu jangan khawatir, aku pasti tidak akan menyakitinya. Aku akan membesarkannya dengan baik, dan aku akan memperlakukannya dengan baik," balas Ma Yukun. Kepala keluarga Ma dengan anehnya tersenyum, lalu menggunakan tangannya untuk mengangkat rahang Li Chan. Matanya segera menyipit, dan kemudian berkata, "Keponakanku yang baik, kamu jauh lebih pintar daripada ayahmu, dan aku suka kecerdasan itu. Katakanlah, kamu telah menjaga tubuh kamu selama bertahun-tahun, dan menjaganya sebersih batu giok. Apakah itu kamu lakukan hanya untuk menunggu aku, paman kamu?" tanya Ma Yukun. "Cui, kamu bajingan mesum," balas Li Chan. Li Chan membuka mulutnya, lalu menyemburkan air liur ke wajah tuan keluarga Ma. "Bajingan ya, tapi itu benar, aku memanglah bajingan. Maka pada hari ini, aku akan membiarkanmu melihatnya, betapa bajingannya aku ini," ucap Ma Yukun. Setelah diludahi oleh Li Chan, kepala keluarga Ma seolah-olah terangsang oleh itu, dan kemudian benar-benar merobek roknya. Itu memperlihatkan kulit putih salju yang halus dan lembut. Selain itu, ketika dia berbicara, kepala keluarga Ma segera menekan Li Chan di bawahnya. "Ma Yukun, apa yang kamu lakukan? Chan Er adalah keponakanmu, dia keponakanmu. Kamu benar-benar binatang, lepaskan Chan Er." "Bajingan, cepat lepaskan," teriak kepala keluarga Li. Melihat kepala keluarga Ma memiliki keinginan untuk melakukan hal itu dengan putrinya sendiri, hati kepala keluarga Li hampir meledak. Saat dia bangkit dengan susah payah, dia ingin sekali bertarung melawannya dengan nyawanya. "Tetaplah berbaring," ucap Ma Yukun. Namun sayangnya, kepala keluarga Ma hanya melambaikan tangannya dengan santai. Dengan lambaian tangannya saja, kepala keluarga Li kemudian dengan keras jatuh ke tanah, dan seteguk darah menyembur keluar.
Tulang-tulang di sekujur tubuhnya patah, dan dia tidak berdaya untuk berdiri lagi. Kamu lebih baik seperti itu. Berbaringlah di sana, dan jangan bergerak. Lihat saja bagaimana aku bermain-main dengan putri kamu sendiri. Hahaha, mengenai topik itu, keponakanku, Chan-er, kita masih memiliki tubuh yang suci kan, hehehe. Ini adalah hal-hal baik yang tidak diberikan kepada orang luar. Hahaha, ucap Mayukun. Saat kepala keluarga Ma dengan bersemangat tertawa, dia mengulurkan telapak tangannya yang kejam untuk menyentuh kulit putih salju Li Chan. Namun sayangnya, kepala keluarga Li tidak bisa berbuat apa-apa tentang adegan itu. Dia hanya bisa menyaksikan putrinya sendiri dicemari oleh saudara lelakinya yang dianggap sangat terbaik. Pada saat itu juga, dia benar-benar sangat menyesal. Dia sangat membenci kebodohannya, itu ketika dia percaya pada seseorang yang seharusnya tidak dia percayai. Jika dia percaya putrinya sendiri, dan mempercayai Wu Qing, kejadian saat ini benar-benar tidak akan terjadi. Tetapi dari semua hal yang ada di dunia ini, satu-satunya hal yang tidak ada obatnya adalah penyesalan. Saat ini, ia hanya bisa membayar harga untuk tindakannya sendiri. Aib putrinya, dan pemberantasan keluarga Li, itu adalah harga yang harus dia tanggung. Adapun Li Chan, dia saat ini menyerah untuk berjuang, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dari sudut matanya, itu mengalir air mata keinginannya untuk mati. Akan tetapi, siapa yang bisa ia salahkan? Jika dia harus menyalahkan sesuatu, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, karena ia memiliki ayah yang begitu bodoh dan tolol. Wah, aku telah melihat beberapa sampah, tetapi aku belum pernah melihat orang yang begitu bodoh, ucap seseorang. Di saat keluarga Li hampir sepenuhnya terbunuh, dan kesucian Li Chan akan diambil, suara yang dikenal semua orang tiba-tiba terdengar di istana. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.